Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yulijul layla fin nahar, memasukkan malam di siang hari dan memasukkan siang di malam hari. Maknanya memutar malam menjadi siang, siang menjadi malam. Gitu kan? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalim musamma. Semua itu yajri, berjalan, li ajalim musamma, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian. Lahul mulk. Miliknya kerajaan, kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki kekuasaan, tidak punya kemampuan meskipun berupa qitmir. Qitmir itu bagian kecil atau lapisan yang ada di biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya kalian memanggil mereka, meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, tidak akan mampu mendengarkan doa kalian. Mereka tidak akan mampu mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun seandainya mendengar, tidak akan mampu untuk mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, nanti pada hari kiamat sesembahan kalian itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'ukum mithlu khabir, atau wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak akan mampu untuk menyampaikan kepada engkau atau memberitakan kepadamu seperti khabir, ya, orang yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga disifati Al-Khabir, ya, dinamai Al-Khabir, ya. Ya enggak? Qul inni, kemudian qul inni berkaitan dengan ayat ini, qitmir ini coba dilihat di tafsir. Dia tuh ada ana samar, kalau enggak apa yang di bagian kecil di dalam biji kurma itu atau lapisan. Berarti kulit, lapisan kulit itu. Nah, kalau kita makan kurma ada lapisan, ya enggak? Ada lapisan yang lapisan apa tuh? Hah? Wah, apa antum? Dalam Al-Quran itu ada beberapa, ya. Surah apa ini? Fatilah tadi. Di sini disebutkan min qitmir. Qitmir huwal lafafa wal qashrah ar-raqiq al-bayda 'ala an-nawah. Lapisan kulit yang lembut. Kalau makan kurma itu kan ada biji kan? Kan kalau biji itu kan ada lapisan kan?
Nah, kalau ada telok itu nah. Kalau kita makan telok itu kan ada lapisan anu kan. Telok itu kan lapisan itu tadi. Itu disebut dengan ketomir. Kemudian inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakan ya Muhammad, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang, an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku dilarang untuk menyembah sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad, la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dhalaltu idzan. Sungguh aku akan tersesat ya kalau aku ngikuti hawa nafsu kalian. Idzan wa ma ana minal muhtadin, dan aku tidak akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Janganlah engkau menyembah sesuatu dari selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau, tidak pula bisa memberikan madarat kepada engkau. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau seandainya engkau melakukannya, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal qad dhallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Kalau seandainya ya, bahasa kitanya taruhlah ya, kalaupun nasarahum alladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Hum itu ya, hum yang pertama, hum ya, nasarahum. Hum itu kembali ke sesembahan atau kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Di situ disebutkan ditaubih ya. Sehingga maknanya, kenapa sesembahan yang mereka jadikan sesembahan dari selain Allah SWT itu tidak bisa menolong mereka. Itu makna ayat ya, sesembahan yang mereka jadikan sebagai yataqarrabuna bihi, yang mereka jadikan kurban. Kurban itu kedekatan, dan juga Tuhan. Bal dhallu anhum, kata Allah SWT, bal dhallu itu kembali ke sesembahannya. Bahkan kata Allah SWT, sesembahan tersebut menghilang dari mereka. Wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Itulah kedustaan mereka. Ifk itu maknanya kadzib. Wa ma kanu yaftarun, dan segala sesuatu yang mereka berdusta padanya. Kata Allah SWT, maknanya kalau terjemahan Indonesia, kenapa sesembahan yang mereka sembah, yang mereka jadikan kedekatan tersebut, Tuhan yang mereka anggap bisa mendekatkan mereka kepada Allah SWT, kenapa tidak menolong mereka?
gitu loh. Bal dhallu anhum, bahkan mereka itu menghilang gitu loh, tidak mampu memberikan pertolongan. Itulah kedustaan mereka. Wa ma kanu yaftarun, dan segala sesuatu yang mereka lakukan kedustaan padanya. Maksudnya kedustaan mereka tatkala mereka menjadikan alihani tadi bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami makna ayat? Ya, falaula nasarhumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Kenapa sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mereka jadikan korbanan alihah, mereka jadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Kenapa gitu loh? Itu maknanya. Bal dhallu anhum, bahkan hakikatnya jangankan mau memberikan pertolongan, ternyata yang disembah ini tadi dhallu anhum, menghilang dari mereka. Anhum kembali ke siapa? Kaum musyrikin. Wadzalika ifkuhum, itulah bentuk kedustaan mereka. Ifkuhum, ifk di situ kedustaan siapa? Kedustaan kaum musyrikin, yang mereka mengatakan apa? Sesembahan tersebut bisa membantu mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu yaftarun, dan itu juga merupakan bentuk apa yang mereka dustakan, mereka berdusta padanya. Apa dustanya mereka? Mereka mengatakan haulai, apa bahasanya? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kemudian kata beliau, wa man yud'a min dunillahi ala kismain, dan sesuatu yang disembah dari selain Allah itu ada dua. Man ubida bi ghairi ridahu, sesuatu yang diibadai, disembah tapi tidak dengan keridhaan dia, dianya tidak ridho disembah. Nahwal malaika, seperti malaikat, wa Isa, wa Uzair, seperti Uzair, wa Maryam alaihissalam, wa Ali, seperti Ali, wa Fatimah, wal Hasan, wal Husain, wa Aisyah, wa Zainab radhiyallahu anhum. Minar Rasul wal Anbiya alaihimussalam, dari kalangan para Rasul dan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Wa minas salihin min ahlil bait was sahabat, dan dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan ahlul bait dan sahabat. Wal qismu tsani man ubida biridahu, seseorang yang disembah dengan keridhaan dia. Ya. Nahwa iblis, seperti iblis. Wa Fir'aun, iblis memang ridho disembahkan. Wasyayatin minal jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin. Wal kuhan, syaitan-syaitan dari kalangan dukun. Wal arafin, tukang ramal. Wa haula humut tawaghit, mereka adalah tawaghit, para tagut. Wa samma qismun tsalits, di sana ada jenis yang ketiga. Wa qasimul qismi tsani, dia itu sebenarnya bagian dari bagian yang kedua, yaitu man zayyana linnas fi hayatihi hadza syirkal akbar fid du'a bil fatawa al batilah, yaitu orang yang menghiasi umat manusia. Maknanya apa? Menipu umat manusia pada masa hidupnya dia dengan bentuk kesyirikan besar seperti ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk fit doa, dalam bentuk ajakan dengan fatwa-fatwa yang batil. Doa di situ bukan diartikan doa, tapi apa? Ajakan, dakwah. Jadi orang yang menghias itu maksudnya menipu. Yang menipu umat manusia ketika di masa hidupnya dia ini tadi, menipunya dengan apa? Menipunya dengan syirik besar. Dalam bentuk apa? Ajakan, dalam bentuk ajakan kepada kesyirikan tadi dengan fatwa yang batil. Falamma mata, bahasa kita itu,
para ulama-ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh yang mengajak umat manusia melakukan kesyirikan tadi, namun dengan fatwa-fatwa yang batil. Difahami? Falamma mata akafan nasu ala qabrihi. Tatkala mati, maka dia mengajak umat manusia i'tikaf di kuburannya, berkerumun di kuburannya, berdiam diri, kan akafat, ziarah kubur, zikir, doa, yad'unahu, berdoa kepadanya, wa yataqarrabuna ilaihi, mendekatkan diri kepadanya, fahuwa lam yudhhir ridha fi hayatihi. Dia sebenarnya ketika masih hidup tidak menampakkan keridhaan untuk disembah, bi ayyud amin dunillah, tidak menampakkan keridhaan untuk dijadikan peribadatan kepada selain Allah. Lakinnahu zayyana hadza syirkah, akan tetapi dia menghiasi, menipu umat manusia dengan bentuk kesyirikan. Dia tidak ngomong kalau aku mati ya, kaget santri-santri kerahkan galau itu tiap malam Jumat tawasulan di kuburan. Dia tidak seperti itu. Tapi dia itu mendakwahkan dulu ketika masih hidup, mengajak kepada kesyirikan dengan fatwa-fatwa, dengan pengajian-pengajiannya, sehingga ketika dia mati, santri-santrinya mengagungkannya. Wa ba'dhum yusi bi ayyudfana fil masjid. Sebagian mereka ada yang memberikan wasiat agar dikubur di masjid. Wa yubna ala qabrihi syahidun, dibangun kubah di kuburannya. Fahadha yulhaq bil qismi tsani, ini digolongkan jenis yang kedua. Haitsu innahu radiya bi asbabi syirki, dari sisi dia ridho dengan sebab-sebab kesyirikan. Fa amma ahlul qismil awal, adapun jenis golongan yang pertama, siapa itu? Yang disembah tapi mereka tidak ridho. Fa innahum yatabarra'una yaumal qiyamah min haula'il mughaffalin alladzina abaduhum fid dunya. Maka mereka ini akan berlepas diri nanti pada hari kiamat dari mereka-mereka yang lalai tadi, yaitu orang-orang yang menyembah mereka ketika di dunia. Wa yusab al-abidun bil khizi wan nadamah, lalu ditimpakan kepada orang-orang yang menyembah tersebut dengan kehinaan dan penyesalan. Idz kanu yusawwuna bainahum wa bainallah, dikarenakan mereka menyetarakan sesembahan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Siapa lagi yang paling zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah dengan suatu kedustaan atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari kitab tersebut. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahu qalu aina kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yanaluhum nasibu minal kitab. Ulaika ini maksudnya kepada yang disembah tadi ya. Mereka tadi yang disembah tadi ya, adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari Alkitab, bagian dari hidayah, bagian dari petunjuk gitu loh. Menunjukkan mereka apa? Orang-orang yang dapat ilmu. Bisa jadi mereka para nabi, para rasul, orang soleh gitu loh. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sehingga tatkala datang utusan kami, yatawaffawnahum, lalu utusan kami, siapa utusan kami di sini? Para malaikat ya. Yatawaffawnahum, lalu malaikat tadi mewafatkan mereka. Siapa yang diwafatkan tadi? Mereka yang disembah tadi kan? Qalu aina kuntum tad'una min dunillah. Mereka malaikat mengatakan, di mana kalian? Oh enggak, kembali ke manusia tadi ya kayaknya. Coba lihat, lihat. Rasulullah tadi malakul maut.
disebutkan dalam ayat tadi. Di situ disebutkan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa lagi yang paling dusta dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya, ada dua jenis. Ada yang berdusta atas nama Allah, ada yang takdzib. Jadi ada yang iftara 'ala Allahi kadziban, ada yang kadzdzaba bi ayati. Ada yang kadzib, ada yang kadzdzaba. Ya. Yang pertama mukadzibun, atau yang golongan yang kedua al-iftira atau al-kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah. Yang kedua apa? Mukadzibun bil haq, dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada orang yang paling zalim lagi dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah dan orang yang mendustakan kebenaran, gitulah. Ulaika kembali kemana? Kembali ke orang yang iftara 'ala Allahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi. Mereka itu yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagiannya dari Alkitab. Ada yang menyatakan al-murad bil kitab ini, ada yang menyatakan lahul mahfud. Ya. Lahul mahfud. Sehingga maknanya ada yang menyatakan maknanya ini tadi, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jatah yang telah ditentukan, ditakdirkan dalam lahul mahfud di kehidupan dunia ini tadi, berupa rezeki, umur, amalan, dan yang lainnya. Ada yang lagi yang menyatakan Alkitab di situ Al-Quran. Namun Ibnu Qayyim beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan yanaluhum nasibuhum minal kitab ay minal lauhil mahfud. Maknanya mereka sudah mendapatkan jatah bagiannya dari lauhul mahfud. Apa jatahnya? Berupa takdir-takdir yang Allah tentukan, baik buruk ataupun baik ketika di dunia. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sampai tatkala datang rusuluna, utusan kami, ay al-malaikah al-muwakkalun biqabdi arwahihim, yaitu malaikat yang diutus untuk mencabut roh mereka. Yatawaffawnahum ay yaqbiduna arwahahum, yaitu mencabut roh mereka. Qalu di situ para malaikat mengatakan, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana? Lihat bahasanya ma, ya. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana sesuatu yang dulu kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mana maknanya? Maknanya itu mausulah ya. Maknanya kan mausulah kan maknanya alladzi kan? Ya. Ya. Ma tidak disyaratkan untuk yang berakal ya. Kadang ya, itu tadi ya. Ana dapat faedah di, ana lupa tapi di mana ya. Intinya disebutkan ma itu meliputi karena yang disembah itu kadang berakal, kadang tidak berakal. Kadang kan batu, ya enggak? Kadang yang disembah juga
orang-orang soleh kan, itu tadi. Maknanya aina alihatukum, mana sesembahan-sesembahan yang dulu kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika mereka diwafatkan, ditanya oleh malaikat, mana lu sesembahan kalian? Mereka menjawab, qalu, kata mereka, dhallu anna, sudah menghilang dari kami. Dhallu ay zahabu wa ghabu anna, zahabu, hilang, pergi, tidak tahu kemana. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa syahidu, mereka bersaksi terhadap diri mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Wallahu taala a'lam. Sedikit lagi. Wa hadza nassu i'tirafi haula'il 'abidina yaumal qiyamah bi annahum kanu dhalin. Ini penegasan nas, penegasan dalam bentuk pengakuan mereka-mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang yang beribadah kepada selain Allah pada hari kiamat mereka juga ngaku sesat. Inilah dalilnya. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Sungguh demi Allah, kami dulu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Apa bentuk kesesatan yang sangat nyatanya? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Dikarenakan kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ngaku enggak dia? Ngaku kalau mereka sesat. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Wallahu ta'ala.